Jujur tuh nggak gampang loh teman-teman ya, bener-bener nggak gampang ya, bahkan banyak konflik, perselisihan, pertikaian yang terjadi ya karena ketidakjujuran. Well, di Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca, ayo ya, apa sih yang bakal kamu dengar sebentar lagi tentang ketidakjujurannya seseorang, dan siapa sih orang ini atau sosok ini. Semoga bacaan kali ini bisa membawa pemahaman yang positif ya untuk kita ya teman-teman ya, tentang kejujuran dan ketidakjujuran tersebut. Semoga kalian semua yang ngedengerin semuanya jujur-jujur ya, amin. General timeless reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kamu mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita ini kalian boleh pilih ya, kalian juga boleh untuk mendengarkan 3-tiganya dengan senang hati ya. Oke, 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih ya, boleh juga dengerin 3-tiganya aja. Tergantung kalian maunya kayak gimana. Oke, ya teman-teman, dimanapun kalian berada yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com, atau kalian boleh lihat di description. Dan juga buat teman-teman yang masih sampai saat ini masih belum pada subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia, ayo segera ayo. Ya, yang kali ini adalah channel kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story adalah channel kedua. Channel ketiga itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, dimana itu adalah audio sound therapy. Kalian bisa dengarkan berulang-ulang sebagai sarana terapi ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Channel yang pertama kalian coba search Oracle Card Indonesia aja tanpa embel-embel apa, itu channel yang pertama ya. Jadi buat teman-teman yang mau bacaan zodiak ya, per zodiak, silahkan ke sana. Oke, kita baca yuk teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, kita baca yang pertama terlebih dahulu. Tentang apa sih ini ceritanya teman-teman ya? Tentang apa ketidakjujuran ini ya? Tentang apa? Kita lihat di sini. Tentang rahasia-rahasia yang dia ibaratnya sembunyikan ya. Tentang apa? Tentang hubungannya dengan masa lalu ya. Seseorang yang dia idamkan, seseorang yang dia inginkan dalam hidupnya dia ya teman-teman ya. Tapi orang ini sebenarnya udah pas ya, udah lewat gitu ya, udah di masa lalu lah ya. Tentang seperti ini kita lihat ya. Oke, ini bisa jadi hubungannya dengan orang di masa lalu ya, dan orang ini udah pernah berhubungan dengan dia, artinya pernah menjalin hubungan yang jauh ya, serius, artinya bisa jadi istri, mantan suami ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Oke. Berat gak sih kalau misalkan baca kayak begini ya tentang masa lalu? Kita lihat siapa aja sih yang ikut terlibat di dalamnya gitu kan, tentang hal-hal yang ditutupin ini ya teman-teman ya. Kalau dilihat di sini, oke, keluar lagi loh kartunya. Tentang ketidakadilan ya. Kalau dibilang ini orangnya cukup unik ya. Artinya yang ikut terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang merasa diperlakukan gak adil, pastinya seperti itu. Kalau dibilang ini orangnya adalah orang yang gengsian ya, traumanya cukup banyak nih ciri-cirinya ya teman-teman ya, traumanya cukup banyak. Secara finansial sebenarnya dia oke ya, cukup oke. Cuman gak tegaan ya. Jadi gini, tipikal orang yang kayak berapi-api ya, padahal kalau misalkan ini jadi gak tegaan, makanya dia banyak dimanfaatin gitu kan ya, banyak dimanfaatin. Nah ini dia, nggak bisa fair juga ya, saya sorry juga agak sedikit gengsi ya guys ya, seperti itu. Oke, ciri-ciri orangnya kayak begini, orang yang tegas ya, kaku banget,
kaku banget, terus orang yang nggak suka ketidakadilan ya, tapi seringkali juga dia sering memperlakukan orang juga nggak adil teman-teman ya. Emosian orangnya, kesusahan kalau nggak bawa emosi ya, bener-bener emosian, ini gampang banget ya, tegas kaku ya, traumanya banyak banget. Sebenarnya dia tipikal orang yang cukup romantis, kalau dibilang secara seksualitas juga orangnya cukup berapi-api ya, gairah seksualitasnya juga cukup tinggi ya teman-teman ya. Tapi ini orang yang cukup gengsian untuk say I love you, say aku kangen kamu, gitu tuh agak susah memang ya orangnya kayak gini teman-teman. Finansial cukup oke ya, ini tipikal orang yang cukup royal tapi agak gengsian guys. Right, kita lihat kalian itu ya, kalian kalau dibilang hubungannya apa sih ya, hubungan kamu dengan orang ini apa, kalian punya hubungan apa? Oke, hubungan yang sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang dia nyantol kan sama masa lalunya dia, karena dia sudah pernah, ibaratnya mungkin pernah berumah tangga ya dengan seseorang, dan hubungannya dengan kamu itu apa? Hubungan yang banyak nggak bisa terbuka, dia nggak bisa terbuka sama kamu atau nggak mau terbuka sama kamu, kamu pun juga pada akhirnya seperti itu. Dan ya kamu tuh kayak capek banget gitu loh, dijanjiin sesuatu hal terus menerus ya, tapi nggak ada juntrungan, yang nggak ada aksinya yang sebenarnya itu seperti apa. Gombeliti banget gak sih teman-teman ya kayak gini, menanti dan terus menanti dan terus menanti, tapi pikirannya dia terus nyantol di masa lalunya dia ya. Jadi kamu tuh bersama dengan dia raganya ya, tapi pikirannya dia itu nggak pernah barengan sama kamu, jiwanya dia juga pastinya nggak pernah bersama dengan kamu, dan capek pastinya karena kamu secara emosional terkuras habis banget ya, capek, lelah dan lain-lain sebagainya. Itu dia tadi teman-teman ya, capek karena semua juga harus kamu tanggung sendiri, sedangkan dia tuh cuman kayak janji-janji aja tapi nggak ada realisasinya gitu loh teman-teman ya. Capek lah berjuang sendiri seperti itu. Ini hubungan kamu dengan orang ini ya, dan apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya buat ngadepin orang ini? Kalau misalkan secara posisi kamu sekarang ini kayak begini ya, oke. Kalau disarankan di sini sebenarnya fokus ya, fokus untuk kamu tuh mau apa sih ya, tujuan kamu tuh mau ngapain sih gitu, dan kuasai diri serta perasaan kamu. Jernihlah melihat, bukan karena kamu punya perasaan ke dia ya, perasaan sayang, menanti dan sebagainya itu dia tadi ya, tapi jernih sebagai seorang individu. Kalau dengan seperti itu kamu bakalan bisa sebenarnya alam semesta sudah memperlihatkan kamu tuh banyak hal gitu, cuman entah kenapa kamu tuh selalu larut di pikiran kamu sendiri atau perasaan kamu sendiri gitu loh teman-teman ya. Alam semesta sudah memberikan kamu jalan yang benar-benar terang banget, kamu tuh tinggal jalan aja ya. Udah diperlihatkan nih sosoknya tuh kayak gimana, seperti apa dan kayak gimana. Tapi besar kemungkinan ya, besar kemungkinan disarankan untuk yuk ambil jalan yang lain, yuk ambil jalan sendiri, yuk kejar impian kamu, yuk kamu tuh mau ngapain sih di hidup ini, apa sih yang mau kamu tuju di hidup ini ya. Seperti itu teman-teman yang sebaiknya dilakukan ya. Semoga bisa jadi saran yang baik atau sedikit memberikan insight ke kalian ya. Amin. Alright, ini yang pertama ya. Buat kalian yang memilih cerita pertama, kita akan menuju ke kalian yang memilih cerita kedua. Cerita yang kedua, kita lihat di sini tentang apa ini ya. Tentang apa sih ini? Tentang halangan, cobaan, rintangan yang harus dihadapin gitu kan ya, untuk menunggu seseorang yang kalau misalkan dibilang ini long distance relationship ya, bisa jadi seperti itu karena ada perjalanan ya teman-teman ya, kepergian ya, perjalanan, penantian ya, dan ada kartu-kartu yang berkaitan dengan cobaan, rintangan, halangan. Gak gampang ya, apalagi on off secara emosi dan perasaan. Ini dia ya, tentang ini sih teman-teman ya. Lalu ciri-ciri orang ini seperti apa sih ya, ciri-cirinya dia itu kayak gimana orangnya. Gila kerja banget ya. Kalau dibilang overworking banget teman-teman ya, ini orang yang kerja aja pikirannya dia ya. Selalu itu yang utama sih teman-teman ya. Lalu juga orangnya cukup realistis ya. Gak suka seseorang yang menye-menye gitu tuh, gak suka ya. Suka ya seseorang yang mandiri teman-teman.
Ini orang yang cukup realistis, saklek banget orangnya, mengikuti aturan, benar-benar struktural banget ya, suka dengan keterikatan, hal-hal yang pasti lah ya, hal-hal yang pasti, hal-hal yang paten, dia tuh suka banget yang seperti itu. Kaku orangnya, terus kalau dibilang mau menang sendiri pula ya. Tapi ya ini adalah orang yang cukup tanggung jawab, apalagi kalau misalkan dikasih kerjaan gitu ya, tanggung jawab banget ini orangnya ya. Dan agak sedikit kurang empati sih ya teman-teman ya, karena tipikal orang yang memang susah beradaptasi. Dia itu kalau bisa ya bakalan maksa sama orang lain gitu ya, kalau gua bisa lu juga bisa dong gitu ya. Jadi nggak mau mengerti orang lain itu keterbatasannya masing-masing gitu loh. Agak unik ya orang ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, hubungan kamu dengan orang ini nih apa sih sebenarnya ya, kita lihat. Hubungan yang disembunyikan, iya teman-teman ya, hubungan yang pertimbangannya banyak, hubungan-hubungan yang berbahaya pun ya seperti itu, hubungan yang berbahaya. Aduh ya, aduh ya teman-teman ya. Ini pantesan tadi ada perjalanan gitu kan yang menanti ya, seperti itulah. Ternyata hubungannya berbahaya. Hubungan berbahaya adalah hubungan yang dimana dia mungkin sudah punya pasangan atau kamunya udah punya pasangan ya, jadi sembunyi-sembunyi ketemunya ya. Dan ini berawal dari sepertinya nggak ada perasaan apa-apa, tapi ada perubahan gitu loh ya, ke punya perasaan berdua seperti itu. Oke, kita lihat ya, apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya teman-teman ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, ialah ketidakjujurannya karena masalah-masalah itu dia tadi ya, karena memang disembunyikan dan hambatan-hambatan ya, iyalah gitu kan. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, bener nggak sih worth it itu hubungan ini bisa ibaratnya dipertahankan gitu? Worth it itu kah gitu ya? Kalau memang itu worth it dan menurut kamu adalah hal yang baik ya silahkan gitu. Tapi boleh jujur sama diri kamu sendiri ya. Memang baik gitu loh. Hal seperti itu, yang namanya hubungan yang berbahaya itu, apakah yang kalian jalani itu ya baik nggak sih gitu. Jangan menggantung sesuatu hal yang kamu tahu itu tuh nggak pernah ada ujungnya ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai orang yang udah punya pasangan teman-teman ya, dengan segala macam janji yang oke lah kalau suatu saat mungkin janjinya ditepati dengan kamu dan meninggalkan dia dan sebagainya. Tapi ini gak sih kalian merasa kayak gimana gak sih kalau misalkan hidup dengan perasaan bersalah terus-terusan ya, mengambil sesuatu hal yang mungkin bukan haknya kamu gitu loh teman-teman ya, karena ya pasti karma itu akan jalan gitu kan ya, seperti itu. Jadi ya worth it itu kah gitu teman-teman ya. Nah ini dia, kita gak bisa judgement seseorang ya teman-teman, karena gini, satu perselingkuhan atau hubungan-hubungan yang berbahaya itu bisa terjadi karena banyak hal ya, banyak hal. Dalam artian perbuatannya salah ya, perbuatannya salah ya. Tetapi hal-hal yang menaungi itu dia tadi ya, alasan-alasan dibalik itu ya dipertimbangkan. Karena yang namanya perselingkuhan itu adalah 3 orang ya teman-teman ya, antara kamu, dia dan dia yang lain gitu ya. Jadi pastinya ikut andil semua ya. Kalau salah semua ya, kalau benar semua. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar teman-teman ya. Perbuatannya salah iya ya, seperti itu. Oke ya, jadi jangan menggantung hubungan yang memang nggak ada ujungnya ya. Putuskan karena apa? Sayang banget mengorbankan masa depannya kamu ya untuk sesuatu hal yang itu dia tadi. Tanyalah sama diri kamu sendiri, worth it gak sih gitu ya teman-teman. Semoga kalian menemukan keputusan yang tepat ya, di jalan yang baik ya teman-teman ya. Kalau kalian bingung apa sih yang harus diputuskan ya, karena kalau misalkan kita bilang melibatkan perasaan itu susah ya. Oke, kalian boleh subscribe channel Ketiga Yawer Kartun Indonesia ya. Pilih video yang untuk memutuskan pilihan-pilihan yang bijaksana, itu ada teman-teman di sana ya. Sekarang kita menuju ke cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga, belum udah LDR kan ya.
Tentang apa ini ya? Tentang apa? Tentang memanfaatkan sesuatu hal ya. Tentang peluang-peluang ya, kesempatan-kesempatan ya. Kemungkinan besar seperti itu. Ciri-ciri orang ini kayak gimana? Ini bisa jadi berhubungan dengan duit ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ciri-ciri orangnya kayak gimana. Tertutup orangnya, feminim. Kalau kita bilang dia suka bicara tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, ya seperti itu. Lalu juga intuisinya cukup tajam, teman-teman. Kalau dibilang orang pinter sebenarnya cuman agak sedikit baperan ya, feminim, perasa ya, seperti itu. Tukang kritik nih, teman-teman. Tukang kritik. Rebel, orangnya rebel kayak begini. Oke, hubungan kamu dengan orang ini apa? Kita lihat ya. Hubungan kamu dengan orang ini apa? OMG. LDR iya. Terus habis gitu hubungan kalian ada pihak ketiga juga iya ya. Terus hubungan kamu jadi hubungan yang gak jelas juga iya. Ya. Gantung juga teman-teman ya, tapi belum selesai ini karena ada pihak ketiga juga ya di hubungannya kalian ya. Berusaha untuk dilepaskan tapi masih belum bisa lepas ya, masih ngegantung banget nih ya hubungannya kalian seperti ini. Oke, jadi apa yang sebaiknya dilakukan ya? Apa yang sebaiknya dilakukan? Wow, muncul lagi kartunya teman-teman ya. Oke, menerima kenyataan, menerima situasi dan kondisi. Susah nggak? Susah banget ya, apalagi buat kalian yang mungkin sangat-sangat sayang banget gitu ya, seperti itu. Tapi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, ketakutan-ketakutan yang mungkin cuma ada di pikiran kamu sendiri. Jelas kamu tahu kemungkinan besar dikorbankan dalam sebuah kondisi yang hubungan yang tidak jelas gitu. Jadi jangan nganggep baik-baik aja teman-teman ya. Jangan menunda masalah. Kamu mesti melihat dengan jernih juga ya. Berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia tuh kamu capek apa enggak gitu. Menerima situasi dan kondisi ya, dengan jelas dan nyata bahwa memang itulah yang terjadi gitu ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa, diem aja ya. Diperlakukan seperti itu diem aja, jangan dong ya. Tegaslah gitu mengambil keputusan apapun yang terjadi ya. Jadi berharganya diri kamu itu tergantung dari caranya kamu merespon atau caranya kamu memperlakukan diri kamu sendiri itu seperti apa ya. Jadi berkorban untuk sesuatu yang sia-sia, pikirkan lagi teman-teman, dan jangan ditunda. Jadi kalau misalkan ada masalah ya langsung dipertegas ya, seperti itu. Oke. Alright, teman-teman, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3 ya. Semoga buat kalian yang sedang mengalami hal-hal yang berat dalam hidupnya kalian cepat selesai, cepat membaik ya. Entah membaiknya dalam segi apapun dan bagaimanapun ya teman-teman ya. Semoga lekas selesai lah. Dan kalaupun ini belum selesai, silahkan subscribe channel Ketiga Oracle Card Indonesia dengan mendengarkan audio sound terapi. Siapa tahu ya kalian jadi bisa memutuskan yang terbaik untuk hidupnya kalian seperti apa. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.